Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di siang hari ini kita kembali update ya untuk aktivitas yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Dan saat ini kita menelusuri bagian dari area pondasi tribun sisi kanan trek lurus. Seperti inilah untuk capaian pengerjaan dari hasil pengerjaan tadi malam, dan saat ini juga dari pengerjaan masih dilanjutkan ya di sisi kanan dari area trek lurus ataupun pondasi tribun di sisi kanan trek lurus di sini. Pasukan kuning di bawah kita saat ini masih mengerjakan dari proses pemasangan rangkaian besi sebagai pondasi dari area grandstandnya di sisi kanan dari ujung trek lurus, dan dimana juga dari sistem drainase yang terpasang di bagian belakang pondasi grandstand di sini sudah memanjangnya dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana progres dari rangkaian pembangunan ataupun dari pemasangan tribun yang berkelas deluxe VIP di sisi kiri dari area pedok, dan 3 alat berat dari kren sudah mulai dioperasikan, dan tiang-tiang dari penyangga dari tribun deluxe VIP di sini sudah mulai berdiri sampai dengan menuju ke arah ujung timur. Dan untuk rangkaian atap dari tribun deluxe VIP di sini sudah terpasang di ujung barat, dan aktivitas lanjutan dari proses pemasangan dinding yang berada di lantai pertama, lantai kedua dan lantai ketiga, berikut juga dengan pengecoran dari lantai ketiga sudah diselesaikan. Dan selain itu juga dari pengerjaan yang akan terus berlanjut. Dari teman-teman ketahui juga dari pengerjaan dilakukan dari pagi sampai dengan malam. Tentunya dari aktivitas percepatan dari pembangunan area tribun penonton yang berkelas premium di sini ya, yang berkisar untuk harga tiket untuk dapat menonton di area ini sekitar 10 jutaan. Dan selain itu juga aktivitas yang lain kita akan pantau di tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan kedua seperti apa kondisinya dari capaian pengerjaan sampai dengan siang hari ini. Oke, untuk grandstand yang berada di sisi kanan tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan kedua dari proses pengerukan dan penambahan material tanah untuk area ini yang nanti akan dikerjakan untuk proses pengecoran juga sebagai pondasinya. Dan selain itu juga dari pengoneksian jalur yang menuju ke arah grandstand di sini sudah mulai dikerjakan agar terkoneksi dengan jalur zona tengah yang ada di area tengah sirkuit Mandalika. Kemudian kita berada di tikungan kedua sampai dengan menuju ke arah tikungan yang ketiga dan keempat di sini, di mana untuk kondisi di area ini masih baik-baik saja ya. Kita menunggu saja untuk aktivitas road grip kembali untuk painting di area long lap penalty maupun run up-nya di sini. Kemudian di sisi kanan dari area grandstand, lapisan tanah terus ditambahkan. Pemadatan yang menghasilkan di bagian sisi kanan terlihat sudah mulai rata dan padat. Selain itu juga dari aktivitas yang lain di bawah bukit sisi kiri tikungan yang keempat, dari proses pengerukan bukit yang terlihat saat ini masih dikerjakan, yang dimana untuk area ini nanti akan terkoneksi dengan jalur yang berada di sisi depan dan terkoneksi menuju ke arah area grandstand yang ada di sisi kiri tikungan yang keenam. Berikut juga dari hasil pengecoran dari jalur zona timur yang terhubung dengan jalur parkir yang saat ini masih dikerjakan untuk dapat segera dituntaskan dan nanti akan digunakan sebagai
lokasi parkir yang berada di zona timur. Baik teman-teman, bisa kita lihat saat ini di bawah kita dari hamparan material tanah yang sudah mulai dipadatkan dan meluas ke sisi belakang. Terlihat dari sejumlah alat berat masih dioperasikan sampai dengan siang hari ini. Kemudian lanjut saja untuk menuju ke arah lintasan dari tikungan yang ke-7 menuju ke arah tikungan yang ke-10. Dengan kondisi di area ini masih baik-baik saja dan aktivitas yang terlihat di sisi depan di Bukit Trisakti masih terus dikerjakan untuk dapat nantinya area tribun penonton yang berada di Bukit Trisakti dapat berdiri secepat mungkin ya. Dan seperti inilah untuk hasil ataupun kondisi terkini, dan pasukan merah juga berada di bawah bukit terlihat sudah ditempatkan ya untuk melakukan proses dari pemotongan rumput-rumput liar yang berada di area Bukit Trisakti. Baik, untuk pondasi yang terlihat di bagian sisi atas dari Bukit Trisakti yang telah dilakukan penimbunan, setelah untuk pondasinya sudah diselesaikan, dan dari aktivitas yang lain yang berada di 3 titik di Bukit Trisakti di sini masih terus dikerjakan hingga akan mengejar target pada bulan Februari ataupun akhir bulan Februari nanti dari bukit ini dapat digunakan pada pergelaran dari event MotoGP di bulan Maret, tepatnya tanggal 18 sampai dengan 20 Maret tahun 2022. Lanjut saja menuju ke arah tikungan ke-11, 12, 13 seperti apa kondisinya, dan terlihat di sini dari area gravel yang memiliki kedalaman sekitar 30 cm yang menahan dari laju kendaraan yang mengalami crash di lintasan, sehingga tidak akan sampai dengan titik ataupun outer lane yang berada di concrete barrier sisi kiri ataupun di area concrete barrier di sisi kanan. Dan saat ini juga kita menuju ke arah tikungan yang ke-12, di mana di depan sana juga terdapat dari grandstand yang akan dibuatkan. Namun sampai saat ini masih dikerjakan dari proses penghamparan material tanah dan pemadatan, sehingga untuk area grandstand nantinya di sisi kanan tikungan yang ke-12 dapat segera dilakukan proses dari pembetonan.
Oke, kita masuk di area grandstand di sisi kiri yang saat ini masih dilakukan proses perataan dari penambahan material tanah yang di sini nanti akan dipadatkan dan dihamparkan dari subbase sehingga nanti dapat dilakukan proses dari pengecoran. Dan di depan sana juga dari hasil pembetonan yang telah hampir selesai ya di bagian sisi kiri tikungan yang ke-15 menuju ke arah tikungan yang ke-16 masih menunggu dari sistem drainase yang masih dikerjakan di sebelum area grandstand di sini. Kemudian kita lanjut nanti menuju ke arah tikungan yang ke-16 di sisi kiri dan melihat dari aktivitas pengerjaan jalur provinsi yang saat ini masih dikerjakan untuk dapat segera dilakukan proses pengaspalan. Baik, sangat ramai sekali tepatnya di bawah kita dari badan jalur provinsi yang saat ini masih dikerjakan dari proses pemadatan hingga nanti terkoneksi dengan bundaran Songgong ya, yang dimana tepatnya pada kilometer 17 yang berada di sisi sebelah timur. Dan saat ini dari progres ataupun dari hasil pengerjaan sejak beberapa minggu yang lalu sampai dengan siang hari ini untuk pemadatan dan perapian di bagian sisi kiri dan sisi kanan untuk jalur ini masih dikerjakan. Dan selain itu juga untuk sisi depan, bahkan dari rumah-rumah warga yang berada di sisi depan sirkuit Mandalika akan ditata sedemikian rupa agar lebih terlihat rapi ya. Dan selain itu juga terlihat dari pengerjaan penyiraman dan pemadatan masih berlanjut di siang hari ini. Baik, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak dari durasi awal sampai dengan durasi akhir, di mana aktivitas pekerjaan di seluruh bagian sirkuit Mandalika dari proses pembangunan infrastruktur yang berada di luar maupun dalam sirkuit Mandalika masih tetap berlanjut hingga nanti dari pegelaran MotoGP dapat dilaksanakan dengan lancar-lancar saja ya. Untuk itu tetap dukung terus dari proses pembangunan yang ada di sirkuit Mandalika. Mari kita doakan untuk para pekerja tetap sehat selalu dan tentunya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk dapat menuntaskan segala pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mencoba untuk menelusuri bagian sisi depan dari pedok dan mengakhiri pantauan siang hari ini. Terima kasih. Salam MotoGP.